Shalom, Lexio Divina pendalaman iman Katolik hari ini agar kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam iman, harap dan kasih akan Yesus Tuhan. Rema yang saya peroleh hari ini berasal dari Yohanes 10 ayat 31. Banyak perkara yang baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, jadikan diriku seperti dirimu yang selalu dapat menanggung segala hal dalam tenang dan menyerahkan semuanya kepada perencanaan dan pelaksanaan Bapa, sumber kehidupan. Kesaksian saya hari ini, dalam setiap pelayanan yang Tuhan sempat taruh dalam kehidupan saya, senantiasa selalu saya berusaha membuat dan melakukan yang terbaik. Sekian tahun yang lalu saya pernah dipercayakan menjadi penanggung jawab dari suatu kelompok. Kita sebut saja kelompok 1. Banyak perencanaan luar biasa yang saya siapkan untuk membangun karakter, keakraban mereka, sembari memberi bekal ilmu yang dapat mereka gunakan selanjutnya di masa kehidupan mereka. Karena saya cukup akrab dengan banyak orang dewasa kala itu dan kelompok-kelompok lain, maka saya sering dipercayakan memegang event karena mereka tahu dan kenal bagaimana jika saya dipercayakan memegang suatu proyek. Kala itu saya diberi satu proyek dan proyek itu menurut saya akan sangat bermanfaat dari segi pembangunan karakter, bekal, dan ilmu, serta dapat menghasilkan dana yang cukup banyak untuk kelompok tersebut. Maka saya mengutarakan hal tersebut kepada kelompok itu dengan harapan mereka menyambutnya dengan sukacita. Namun apa yang saya terima, usulan dan niat baik saya ditolak dengan alasan mereka bukan penjual produk seperti itu dan itu tidak ada dalam program kerja tertulis mereka. Setelah debat kusir yang cukup panjang dan membuang energi yang dipenuhi dengan cemooh dan negatif thinking dari mereka kepada saya, akhirnya saya mengakhiri pertemuan itu dengan satu kalimat. Katanya, kalian butuh dana. Setiap minggu kalian meminta kepada pastor untuk diberi waktu menjual benda rohani depan gereja. Saat ini saya menawarkan satu proyek kepada kelompok kalian, tidak dengan menjual secara fisik, namun hanya bermodalkan pasang iklan di medsos kalian dan nantinya akan memperoleh pembagian hasil yang besar. Namun kalian menolak. Baiklah, penawaran ini akan saya buka untuk kelompok lain, namun saya tetap masih memberi kalian kesempatan hingga pukul 9 besok hari. Saya meninggalkan mereka dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Di luar ruangan, kelompok lain, kita sebut saja kelompok 2, telah menunggu dan meminta agar mereka yang diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, karena sesuai dengan perkataan dan pernyataan terakhir saya kepada kelompok pertama, maka saya katakan tunggu hingga besok pukul 9 lewat ya. Dan mereka pun bersorak. Keesokan harinya saya menunggu bukan hanya sampai pukul 9 pagi saja, tetapi saya menunggu hingga pukul 12 siang dan tidak ada yang menelpon saya dari kelompok pertama untuk menerima. Terus terang saya kecewa karena niat baik saya untuk membekali dan membangun mereka dilihat dari sisi yang salah. Karena usulan ini bukan berasal dari mereka, jadi mereka tidak ingin proyek tersebut. Akhirnya pukul 12:05 saya menelpon ketua kelompok kedua dan menyerahkan proyek tersebut. Dan mereka bersyukur dan berterima kasih dan menyambut proyek tersebut dengan sukacita. Pada pukul 14:30 saya melihat handphone saya berdering dan melihat nama ketua kelompok pertama. Saya berpikir mereka hanya akan mengkonfirmasi ketidakikutan mereka pada proyek tersebut. Ternyata mereka meminta agar mereka diberi kesempatan mengambil proyek tersebut. Tapi sesuai komitmen awal saya katakan kesempatan kalian telah lewat karena proyek tersebut telah saya serahkan pada kelompok 2. Mereka meminta saya untuk membatalkan penyerahan proyek tersebut kepada pihak kedua. Namun dengan tegas saya menolak. Di akhir cerita, kelompok kedua memperoleh bekal dan pengalaman yang menarik. Di akhir cerita, kelompok kedua memperoleh bekal dan pengalaman yang menarik dan unik untuk masa depan mereka, sekaligus menerima bonus keuntungan yang besar yang di luar ekspektasi mereka. Banyak kejadian terus berulang seperti itu pada kelompok pertama, namun akhirnya selalu berujung mereka akan kembali kepada saya untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam program-program kerja mereka yang awalnya telah saya usulkan dengan jalan yang lebih baik. Tuhan Maha Besar. Saya percaya Tuhan mengenal saya. Dia mengenal dan tahu bahwa saya ingin melakukan
semua hal terbaik bagi kemuliaan namanya melalui orang-orang yang dipercayakan kepada saya untuk didampingi. Untuk itu saya tidak khawatir akan apa yang dilakukan orang atau apa yang dibicarakan orang tentang saya. Karena saya tahu Tuhan saya yang mengutus saya akan menyertai saya dalam menyelesaikan setiap pelayanan-pelayanan saya. Dalam kontemplasi saya, Tuhan berkata, Erlin, lakukanlah yang terbaik dari dirimu yang kamu bisa, dan biarkan selebihnya aku, Tuhan Allahmu, yang menyempurnakannya. Saya akan tetap mempercayakan kehidupan saya dan keluarga saya kepada Tuhan, Sang Sumber Hidup, yang mengatur seluruh kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. God bless us forever. Amen.